Sebentar saya rekod ya. Oke, baik untuk materi penggolongan dan jenis ternak ini adalah pertemuan yang ketiga seperti pertemuan kemarin bahwa di tugas kalian kemarin ada tentang taksonomi ternak ya, yaitu mengklasifikasikan ternak berdasarkan dari kelas ya, dari yang teratas sampai yang bawah. Kemarin di tugasnya bermacam-macam, ada 16 jenis ternak ya kalau nggak salah. Nah, itu sudah saya Iya. cek di pengumpulan tugas sudah mengumpulkan semua ya dari masing-masing. Oke, baik. Berikutnya sebelum mengenal jenis ternak, apa itu jenis-jenis ternak dan tipe ternak atau bangsa ternak, kita terlebih dahulu bahas apa ternak itu sebenarnya. Ternak itu apa sebenarnya ternak itu? Belum lebih jauh ya. Apa yang dimaksud dengan ternak? Nah, ini kita lihat bahwa ternak itu adalah hewan atau binatang yang telah umum dipelihara oleh masyarakat atau peternak untuk memperoleh keuntungan ya, atau tujuan ekonomis ya. Nah, itu pengertian dari ternak secara umum ya. Jadi yang dimaksud dengan ternak itu jelas ya di situ tujuan dari pemeliharaannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungannya atau memperoleh laba ya. Kemudian semua kebutuhan dari ternak itu harus dipenuhi oleh manusia, oleh peternaknya. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, kebutuhan reproduksi, dan semuanya itu harus dipenuhi oleh peternak. Nah, kalau dari ternak tersebut masih harus mencari sendiri, bukan dari peternak yang memenuhi, itu belum bisa dikatakan atau belum bisa disebut sebagai hewan ternak ya. Disebut apa ya? Masih setengah liar ya, atau masih hewan atau binatang ya. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui ternak itu apa. Nah, sekarang secara garis besar ternak-ternak itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya, yaitu ada ternak aves atau unggas, kemudian ada ayam, Gallus domesticus. Nah, kemarin yang dapat tugas ayam pasti paham ya apa taksonomi dari ayam. Kemudian ada itik ke Anas plantyronchus dan entok Cairina moschata. Kemudian ada puyuh. Nah, ini saya kira sudah ada semua ya. Kemarin mengerjakan sampai ke kalkun juga, angsa, dan lain sebagainya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis saja melalui chat langsung ya, atau bisa langsung open mic dan present ya. Iya, Pak. Kira kalau melalui chat enak, mulai sekarang bisa bertanya ya tanpa mengganggu saya menjelaskan, bisa langsung nanti di akhir saya buka. Nah, yang pertama ada ternak ruminansia ya. Jadi dari pengelompokan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok ternak tadi. Ada ternak unggas yang pertama ya, kemudian ada ternak ruminansia. Apa itu ternak ruminansia? Yaitu ternak besar ya. Memang umumnya semua ternak ruminansia itu ada ternak besar seperti sapi, kemudian unta, kerbau, itu adalah ternak ruminansia. Tapi ada juga ternak ruminansia kecil yang seperti kambing, domba, itu masuk ke dalam ternak ruminansia kecil.
Nah, apa yang membedakan antara ternak ruminansia dengan ternak unggas atau ternak yang lainnya, yaitu pada sistem pencernaannya. Jadi kalau ternak ruminansia itu adalah ternak yang memiliki lambung jamak atau lambung ganda, atau disebut juga dengan poligastrik. Poli itu banyak, gastrik itu apa? Lambung ya, memiliki lambung banyak. Jadi kenapa pada ternak sapi, domba, kambing itu kok bisa makan rumput atau daun-daunan ya untuk menjadi sumber makanannya? Gimana caranya? Mereka bisa mencerna yang merupakan pakannya kan keras ya. Sedangkan kita manusia kok nggak bisa ya makan rumput atau ayam misalnya. Kenapa? Karena ternak sapi itu adalah ternak ruminansia yang memiliki 4 buah lambung. Ya. 4 buah lambung itulah yang bertugas untuk bisa mencerna atau mengolah makanan di dalam perut untuk bisa diubah menjadi zat-zat makanan yang akhirnya nanti bisa diserap oleh tubuh ya. Seperti protein, kemudian energi, vitamin itu bisa diserap oleh tubuh. Nah, itu kenapa ternak ruminansia bisa memakan makanan seperti itu. Nah, sedangkan pada ternak ayam kok tidak bisa karena ternak ayam itu ternak unggas atau ternak monogastrik yang hanya memiliki 1 buah lambung saja ya, sama kurang lebih sama dengan manusia ya, 1 buah lambung yang hanya bisa memungkinkan memakan yang sifat pakannya itu tidak terlalu kompleks untuk bisa dicerna ya. Ya seperti jagung ya kalau ayam yang kemudian beras, kedelai dan bahan pakan lainnya ya. Nah, pada ternak ruminansia itu yang ternak besar ada sapi. Kemarin sapi itu adalah spesiesnya bos ya, bos. Kemudian buffalo atau kerbau ya. Spesiesnya bubalis ya. Kemarin ada yang dapat tugas di kerbau ya, ternak kerbau. Ada kuda juga ya, Equus caballus, keledai Equus acidus. Jadi keledai sama kuda itu masih satu famili ya. Satu famili cuma berbeda spesies ya. Satu famili tapi berbeda spesies. Kemudian ada unta, zebra itu juga ya. Masih satu equus ya, sama-sama equus ya. Equus caballus, Equus asinus, dan Equus hypotigris ya pada zebra. Nah, kemudian ada unta, camel ya. Rusa, ternak potong kecil atau ternak ruminansia kecil yaitu ada kambing dan domba office. Babi itu spesies ya. Nah, kemudian yang ketiga ada aneka ternak. Jadi selain ternak unggas dan ternak ruminansia ada ternak yang dikembangkan oleh manusia dengan tujuan untuk hobi misalnya atau untuk kebutuhan lainnya ya. Tetapi ternak tersebut tidak terlalu dibutuhkan ya oleh kebutuhan manusia. Artinya tidak seperti kebutuhan daging, telur, dan susu ya. Nah, itu yang disebut dengan aneka ternak. Apa saja yang masuk ke dalam aneka ternak? Ada kelinci, kemudian lebah ya, diambil madunya. Kemudian ada burung ya, burung berkicau yang bisa dipelihara untuk animal fancy atau gemaran ya, kesukaan. Berikutnya penggolongan ternak ya. Nah, tadi jenis ternaknya ya. Sekarang tipe apa itu tipe peternak? Peternak itu adalah penggolongan ternak berdasarkan dengan tujuan produksi atau
hasilnya ya, hasilnya. Nah, dari situ ada pengelompokan. Pengelompokan kalau di Indonesia biasanya hanya ada tiga ya, tiga tipe. Ada tipe ternak yaitu ada tipe ternak potong atau pedaging, kemudian ada tipe ternak perah atau yang diambil susunya dan tipe ternak petelur ya, yang diambil telurnya. Kalau di luar negeri ada yang diambil bulunya towol itu dari domba ya. Tapi kalau di Indonesia sangat jarang bahkan nggak ada ya yang peternak khusus untuk tujuannya itu diambil bulunya atau towolnya. Jadi hanya ada tiga yaitu tipe ternak potong atau pedaging, tipe ternak petelur dan tipe ternak perah. Ya, ada tiga. Nah, untuk yang tipe ternak potong atau pedaging, di sini ada sapi, kemudian kambing, domba, ayam. Jadi hampir semua sebenarnya bisa diambil dagingnya ya, karena semua ternak kan pasti memiliki daging. Tetapi yang masuk ke dalam penggolongan tipe pedaging di sini adalah ternak yang memang dia memiliki keunggulan ya di dalam memproduksi daging, bisa itu dari ukuran tubuhnya yang besar, kemudian dari pertambahan bobot badan atau berat badan yang sangat cepat sehingga ternak ini sangat memungkinkan untuk kita pelihara sebagai eh, ternak pedaging. Daging itu kan sebenarnya adalah jaringan otot ya pada tubuh, itu disebut dengan daging ya, jaringan otot yang ada di dalam tubuh ternak. Kemudian yang kedua penggolongan tipe ternak adalah ternak perah ya. Ternak perah itu adalah ternak yang memang dipelihara khusus dengan tujuan utamanya adalah menghasilkan susu. Apa saja? Yang jelas kalau dari tipe ternak ini adalah ternak yang masuk ke dalam golongan kelas apa? Kelas mamalia ya, atau yang bisa menyusui. Tidak mungkin ternak perah itu ada yang dari ternak unggas atau ayamnya. Silahkan bisa ditulis di chat ya untuk yang ada pertanyaan terkait dengan jenis ternak. Di sini ada 4 jenis ternak yang masuk ke dalam tipe perah ya. Ada sapi, kambing, unta, dan kerbau. Jadi dari ternak inilah bisa diambil produksinya berupa susu. Tapi di Indonesia yang paling banyak untuk diambil manfaatnya untuk ternak perah ini adalah pada sapi ya. Nah, dari hasil ternak tersebut banyak sekali olahan yang bisa diperoleh dari susu. Yang berikutnya ada tipe ternak petelur ya. Tipe ternak petelur ini memang hanya bisa diambil dari ternak unggas ya, nggak mungkin dari ternak mamalia. Karena telur itu sendiri adalah salah satu proses reproduksi pada ternak unggas ya. Jadi kalau pada ternak ruminansia tadi kan kalau untuk berkembang biak atau bereproduksi melalui kebuntingan ya. Jadi perkembangan embrio atau anak pada ternak ruminansia itu terjadi di dalam tubuh induk, tubuh yang betina ya. Nah, kalau pada ternak unggas ini terjadinya di luar tubuh. Kalau pada sapi bisa
bunting selama 9 bulan untuk bisa melahirkan anaknya, atau pada kambing domba sekitar 5 bulan. Nah, pada unggas itu terjadinya pertumbuhan anaknya itu di luar tubuh, yaitu di dalam telur ya. Ya, jadi sebenarnya telur itu adalah calon individu baru atau anak dari ayam ya. Selama 21 hari ya. Akan terjadi pertumbuhan di dalam telur hingga sampai menetas kalau pada ayam, atau 28 hari kalau pada ternak itik itik ya atau bebek, dan 35 hari kalau pada entok ya, lebih lama ya, 1 bulan lebih. Kalau pada puyuh hanya 14 hari, atau pada burung misalnya hanya 14 hari. Nah, yang keempat, ini adalah tipe ternak penghasil bulu atau wol. Nah, biasanya untuk yang diambil bulunya ini bisa dari ternak domba biasanya. Dan tidak semua jenis domba yang bisa diambil bulunya atau bagus untuk bisa menghasilkan menjadi kain, bisa jaket atau selimut ya. Untuk jenis domba yang bisa diambil bulunya ada domba Texel ya, kemudian domba Merino, domba Dorset. Ini biasanya dilakukan di beberapa ternakan domba yang ada di luar negeri ya. Jadi selain dijual dalam bentuk anaknya atau daging, bisa diambil bulunya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan ya untuk materi hari ini. Oke, saya cek di kolom chat ya. Belum ada ya. Oh, ada ini satu. Oh ya, silahkan. Mau langsung atau lewat chat ini? Langsung juga enggak apa-apa, Pak. Oh ya, boleh. Silahkan. Nggih. Izin bertanya, Pak. Untuk yang tadi di keempat terakhir, slide sebelum ini kan Pak, yang penghasil bulu itu kalau ulat sutra itu kan menghasilkan kain sutra itu apa juga termasuk di peternakan untuk penghasil bulu gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oh iya, Ihya Farabisafa ya, Iya, Pak. dari golongan B ya. Iya, Pak. Golongan B, Pak. Iya. Oke, ini ya di slide bisa terlihat ya. Di situ di penggolongan ternak yang keempat yaitu penghasil bulu ya. Jadi benar, untuk penghasil bulu itu sebenarnya banyak ya. Kalau yang saya tampilkan di sini kebetulan bulunya berupa wol ya, atau bulu lebay. Sebenarnya banyak sekali yang bisa diambil dari bulu ternak. Salah satunya seperti yang ditanyakan tadi, dari ulat ulat sutra ya. Ulat sutra itu kalau penggolongan jenis ternak sebenarnya masuk ke dalam aneka ternak ya. Ulat sutra itu tidak masuk ke ternak itu sendiri. Kenapa? Karena kita pada ulat sutra itu masih belum sepenuhnya diatur oleh manusia ya. Kalau pakan mungkinlah kita bisa memenuhi pakan. Kemudian dari tempat tinggal, oke, kita buatkan tempat tinggal. Kemudian dari kesehatan mungkin kita belum bisa ya mengontrol. Nah, kalau ayam, domba, kambing kan kita bisa mengontrol kesehatannya, bisa membuat jadwal kapan harus dikasih
vitamin, obat. Tapi kalau pada ulat sutra atau aneka ternak yang lain masih belum, ya. Apalagi sampai ke sistem reproduksinya ya belum kita bisa mengatur. Itu masuk ke dalam aneka. Tapi di penggolongan tipe itu bisa masuk ke dalam yang keempat ini, yaitu ternak penghasil bulu ya. Nah, pada ternak unggas juga ada sebenarnya. Sebenarnya ada pada ternak unggas itu yang dipelihara khusus misalnya untuk menghasilkan bulu ya. Kalau di unggas itu biasanya yang bagus itu pada eh, mentok atau angsa itu adalah bahan baku utama untuk dibuat apa? Ada yang tahu? Nah, itu bahan baku utama untuk dibuat shuttlecock ya. Kalau yang olahraga badminton ya, atau bulu tangkis itu yang menjadi standar nasional atau internasional itu merupakan dari bulu aslinya shuttlecock. Meskipun sekarang sudah ada yang sintetis atau buatan, termasuk dengan di olahraga sepak takraw ya, itu kan yang menjadi standar internasional. Kalau dulu itu pakai rotan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, pada shuttlecock saat ini masih tetap menggunakan bulu itu, bulu mentok atau angsa. Bulu ayam sebenarnya bisa, tetapi tidak sebagus pada dua itu. Nah, itu ya jawaban dari saya terkait dengan ulat sutra ya, benar bisa masuk ke yang keempat ini ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya di chat tadi dari dari iya ini ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau di apa praktikum yang kedua kemarin pada saat pengenalan ini apa kambing dan domba ya. Nah, itu hanya dua dua tujuan sebenarnya atau dua tipe ya. Ada tipe daging sama tipe perah atau diambil susunya. Kalau tipe perah itu hanya pada ternak kambing ya. Kalau domba tidak ada ya karena memang produksi susu yang dihasilkan pada ternak domba ini tidak terlalu banyak sehingga pada saat induk domba melahirkan produksi susunya itu hanya cukup untuk kebutuhan anaknya. Jadi tidak berlebih seperti pada eh, ternak kambing atau peternak sapi. Oh iya, ini ada yang tidak bisa bergabung ya karena full. Oke, nanti untuk yang tidak bisa bergabung, kebetulan untuk Zoom ini memang saya record ya. Saya record nanti videonya saya upload. Silahkan dilihat video ulangnya, ya, video recordnya. Iya, terbatas 100 ini. Coba, oh iya, pesertanya 100 ini ya memang kapasitas Zoom-nya ini yang terbatas ya, hanya 100 peserta. Ada yang keluar. Tadi juga ada yang pakai satu akun ya, 3 mahasiswa. Nggak ada lagi ya pertanyaan. Nah, oke, ini ini dari Lena, silakan. Yes, Lena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya jika hewan ternak itu masih belum sepenuhnya eh, mengharapkan pakan dari manusia, maka itu belum dikatakan sebagai hewan ternak. Nah, di Iya, daerah saya itu kebanyakan kerbau itu eh, lebih bersifat liar. Jadi, apa yang membedakan kerbau liar dengan kerbau ternak itu sendiri, Pak? Terima oh kasih. ya ini di daerah mana ya kok masih ada yang ini ya? Yes, my. Kalau boleh tahu. Eh, saya di daerah Aceh, Pak. Aceh ya. Jadi saya daerah Acehnya itu di dalam kepulauan. Nah, rata-rata peternak ternak kerbau di sana itu dilakukan secara liar, Pak. Tapi masih ada pemiliknya ya. Iya, Pak. Ya betul ya. Jadi memang di beberapa wilayah tertentu, mungkin tidak hanya di daerah Aceh, tapi misalnya ada juga di Kalimantan, kemudian di Nusa Tenggara ya, atau Sulawesi itu memang masih banyak yang sistem pemeliharaan ternaknya itu masih dilakukan secara apa? Kita menyebutnya secara semi intensif ya. Kalau intensif itu kan full di dalam kandang ya. Kalau ekstensif berarti di luar ya. Ini yang semi artinya separuh misalnya malam hari pulang ke kandang ya, begitu ya. Pulang ke kandang kemudian dikasih makan pada saat pagi hari dikeluarkan ya dengan mencari makan sendiri nanti sore pulang ya. Ya, itu artinya secara sistem pemeliharaan saja ya, masih secara semi intensif ya, semi intensif. Apakah itu tidak termasuk ternak? Sebenarnya ya masuk saja ya, masuk ke dalam ternak, tetapi di sistem peternakan modern ya atau yang masuk ke dalam industri itu tidak tidak seperti itu, artinya tidak masuk ya. Kalau yang dimaksud dengan peternakan secara perusahaan atau secara agribisnis, secara industri ya, itu semua kebutuhan dari ternak mulai dari tempat tinggal, kemudian kesehatannya, kemudian pakan itu semuanya diatur dan dikontrol oleh manusia. Yang ditanyakan dari Aina tadi yang terjadi di tempatnya sana itu artinya kerbau ya bukan berarti bukan ternak ya, tetapi masuk ke ternak. Artinya di sistem pemeliharaannya saja, ya. Sistem pemeliharaannya yang masih semi intensif ya. Sama dengan ayam ya, mungkin di beberapa wilayah ya, ada yang memelihara ayam itu dia tidak memiliki kandang. Gimana ya dibuatkan tempat bertengger di atas pohon misalnya. Jadi pada saat malam hari tidurnya ya di situ, di atas pohon dibuatkan semacam tangga ya untuk naik, kemudian pada pagi hari turun cari makan sendiri ya. Nah itu jadi tidak ada tempat tinggal yang disediakan, kemudian pakannya ya setengah-setengah ya, hanya dikasih makan siang ya kalau ada begini. Sisanya itu ya dia ternaknya mencari sendiri ya ke lahan, kemudian ke pekarangan misalnya mengais-ngais di bawah pohon. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem pemeliharaan ekstensif ya. Kemudian dari kesehatannya juga tidak terkontrol ya, tidak tahu ya. Atau dari sistem reproduksinya juga tidak bisa mengatur ya. Dia kawin sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia atau dikontrol ya istilahnya itu. Tapi apakah ayam tersebut bukan ternak ya bukan bukan itu ya, tapi ya masuk ya, tapi di sistem pemeliharaannya secara eh, yang umum aja ya di masyarakat ya seperti itu ya.
Atau sapi juga ada sebagian yang seperti itu ya di beberapa wilayah yang dilepas melahirkan misalnya di hutan ya. Kemudian pada saat 1 tahun tiba-tiba sudah pulang membawa anaknya ya. Tetapi itu ada yang memiliki ya. Biasanya dikasih tanda dengan huruf atau inisial apa ya di bagian punggungnya menggunakan besi panas seperti itu. Itu adalah sistem pemeliharaannya. Tetapi ternaknya sendiri ya masih disebut sebagai hewan ternak itu ya. Ya itu ya, karena jawaban dari saya terkait dengan pengertian dari hewan ternak atau sistem pemeliharaannya ya. Bisa ini ya, terjawab ya pertanyaannya ya. Ya, Pak. Ya, halo, ya oke. Oke, baik, saya kira itu dulu ya, karena waktunya juga sudah jam 9 untuk pengganti perkuliahan hari ini. Saya kira cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang keempat ya. Oh ya, untuk tugas, oh bukan tugas ya, pretest ya. Pretest kemarin apakah sudah mengerjakan semua? Sudah, Pak. Sudah. Masih Sudah proses, ya? Pak. Oh ya, yang belum mengerjakan segera ya, karena harapannya itu kan pretest itu dilakukan di awal sebelum kalian mendapatkan materi ya, untuk mengetahui seberapa. Nanti setelah mendapatkan materi ini, nanti ada post testnya ya. Jadi harapannya dari hasil pretest yang saya berikan, seharusnya ada peningkatan karena sudah mendapatkan perkuliahan dari saya ya. Kalau nggak ada peningkatan berarti belum paham ya dari materinya. Ada yang dapat 100 unit pretestnya? Dapat berapa? Paling tinggi. 80? Kan bisa langsung lihat skor ya, view skor. Nggak dilihat kemarin. Untuk MNA pusat tidak ada, Pak. Masa nggak ada di akhir ketika Kita Yang mana? Tadi yang kalau MN dari aku kamus pusat yang taksonomi doang, Pak. oh, yang di Jember belum saya kirim linknya ya. Belum, Pak. Kami kebingungan, Pak. Oh, alah, iya ya. Oke, nanti setelah ini langsung saya kirimkan ya untuk link pretestnya. Berarti saya hanya nge-share yang Baik, Pak. Bondowoso. Ya, oke, baik. Saya akhiri kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.